Tentang pemainnya. Tentang Amerika itu bukan urusan saya ya. Saya ikut senang sama Amerika ya. Tapi untuk saya sendiri kualitas mereka saya lihat bagus mereka. Penting mereka datang di sini untuk bisa bantu semua pemain kita lokal untuk Indonesia bisa punya prestasi. Tapi pernah nggak Christian merasa terbersit, aduh enak sekali mereka, dan sedikit cemburu misalnya, wah gampang sekali. Kalau enggak, itu bukan karakter saya. Saya kayak ini, saya ikut senang. Ikut senang karena mereka justru tidak perlu melalui seperti yang Anda lalui ya. Oke. Bung Peri, soal naturalisasi ini? Ya kalau saya lihat zamannya teman saya ini Gonzales memang agak rumit ya untuk menaturalisasikan pemain. Kalau untuk sekarang ini sepertinya gampang-gampang aja gitu ya, begitu datang dia sumpah bahwanya saya ini harus naturalisasi. Lebih gampang kayaknya sekarang, lebih enak ya dari zamannya Gonzales. Sebagai bekas timnas, apakah ini sesuatu yang sangat bermanfaat menurut Bung Heri? Ya bermanfaat sekali ya, bermanfaat sekali. Bu Roni? Ya kalau bicara naturalisasi saya pikir saya mendukung sekali. Kenapa? Karena STM mungkin melihat bahwa mungkin dengan cara itu bisa memenuhi target dia, bukan menyampingkan pemain lokal ya, tetapi ini penting dan itu kan kelihatan sekali penampilan kita bagus. Ini penting karena memang ada kebutuhan ya, dan juga karena pemain kita belum ada yang sebaik pemain-pemain naturalisasi. Kalau dia mengandalkan seluruh pemain kita yang ada Liga 1 itu akan sulit buat dia untuk bicara performa, untuk bicara apalagi ke level Asia ya. Kalau mungkin masih di Asia masih oke lah, tapi pun di Asia kita sulit untuk bisa bersaing kan. Di Piala AFF juga kita nggak pernah juara. Apalagi Liga kita kan kalau di Asia itu mungkin nomor 5, nomor 6 masih jauh di bawah kalau untuk klub Asia. Sehingga dia perlu untuk sebuah tim yang kuat untuk mengejar target dia mendatangkan pemain naturalisasi ini dengan punya keturunan. Kalau dulu kan masih ada dengan aturan yang lain, sekarang punya darah dan itu bagus dia datangkan dan prospeknya kan oke, tanpa menyampingkan pemain-pemain ada di Liga 1. Buktinya sekarang dia mengkombinasi ini pemain Liga 1 yang bagus ya. Jadi ada Pratama Arhan, walaupun itu kan baru sekarang bermain di Suwon, tapi dia kan produk Liga 1. Asnawi Maku Alam, Rizky Ridho, semua kan pemain-pemain yang diandalkan di level utama ya. Hanya memang misalnya begini, saya tahu pasti Anda tidak setuju dengan pernyataan harus setuju dong. Oke, setuju nggak? Yang mana? Pernyataan bahwa memang ada kebutuhan dan memang sangat bermanfaat pemain-pemain naturalisasi. Betul, ada kebutuhan, tetapi bagaimana melihat itu dalam kerangka yang besar untuk sepak bola Indonesia. Maka kan akan muncul pertanyaan, sampai kapan? Naturalisasi ini kan harus kita lihat sebagai akselerasi, bukan sebagai porsi gitu loh. Akselerasi aja ya porsi, ini bukan sebagai prinsip membangun sepak bola. Sampai kapan maka muncul pertanyaannya kan? Lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetisi kita jadi sebagai apa? Apakah hanya pajangan? Apakah hanya sekedar bancakan rame-rame gitu aja? Nah, apakah itu duganya jauh sekali sampai bancakan? Enggak nuduh sih, Mbak. Kompetisi itu adalah rahimnya tim nasional. Ngerti, tapi kan kalau dibilang sampai bancakan, masa mendatangkan timnas sampai bancakan dari mana? Bukan, kalau polisi kan ketika mendatangkan naturalisasi, maka kan ini ada efek, ada pengaruhnya. Apa artinya kompetisi kalau kayak begitu? Maka harus ada proporsional keseimbangan dalam strategi itu. Apakah Sinteyong cukup rajin memantau Liga 1? Menurut saya tidak. Habis Piala Asia dia mengkritik liganya, perbaiki dong, firm, fine, oke. Itu memang betul. Tapi apakah setelah Piala Asia kompetisi bergulir, dia nyatronin klub-klub? Dia datangin ke stadion-stadion untuk memantau pemain kan enggak? Dia komunikasi dengan klub, dia komunikasi dengan pelatih kan enggak? Oke, saya ingin libur ke Korea. Kenapa di mata Anda Sintayong itu salah terus nggak ada prestasinya? Enggak salah, saya mengkritisi apa yang dalam koridor sepak bola gitu. Sebentar, saya tolong ini didudukan. Soal naturalisasi, apakah kemudian kita sepakat ini memang sesuatu yang memang patut dilakukan saat ini? Ya, kalau saya sih pertama kalau kami di redaksi memang nggak memakai kata naturalisasi ya, karena kita memakai kata pemain-pemain diaspora, bahwa siapapun yang mengambil Sumpah WNI adalah membedakan lagi. Ya sudah oke lah diaspora naturalisasi, karena emang program ini dilakukan karena kita punya target-target tinggi ya. Pertama berusaha untuk lolos ke Olimpiade ini kan. Oke, kategori umur U23, maka saya bilang turnamen ini unik karena ini Piala Asia U23 loh. Tapi hadiahnya tahun ini sangat seksi, lolos ke Olimpiade Paris.
Kita nggak pernah main di sepak bola putra Olimpiade sejak 1996 di Melbourne. Dan oleh karena itu dibutuhkan beberapa tambahan. Tapi ternyata beberapa dari mereka kan susah dilepas oleh klub. Jadi pemain-pemain kan yang di sini mereka berperan besar. Dan kalau pemain naturalisasi, oke, diaspora kalau kata kompas.com. Gini, Fir, kalau saya lihat dulu, kalau bicara di U23, naturalisasi dan pemain lokal, orang bilang bahwa apakah STY sering datang lihat, oke, sesuai dengan apa yang dia katakan. Tapi yang muncul saat ini ada berapa sih pemain diaspora yang bermain di U23? Empat. Sisanya dari mana? Iya. Liga 1 kan? Di samping ada yang bermain dari luar, cuma ada Pratama Arham, Marcelino yang main di Dense. Artinya dia bisa melihat juga ini suatu hal yang baik. Dan kemudian kita bertanya, siapa sih yang mencetak gol di U23 sejauh ini? Pemain-pemain dari mana sih? Pemain kita semua. Dari Liga 1 semua. Ya, Liga 1. Komang 2. Agak anggapan STY itu terbantah karena di Piala Asia sendiri. Dia bilang mentalnya nggak kuat, anak-anak dia bilang stamina-nya 35 menit loh, rataan playing time-nya, actual playing time-nya Liga 1. Kata LIB dibantah 40 kok, katanya kan begitu. Lalu anak-anak buktikan di lapangan, bisa kok. Ya, tapi Itu yang saya kan ada proses juga dong, Bung Toel. Iya, Pada saat artinya dia sebagai mengatakan pelatih itu dan sekarang nasional, setelah menjadi nggak pelatih. boleh gegabah dia bilang seperti itu. Mungkin tahun lalu dia bilang itu kan bahwa Actual playing time, habis Piala Asia, wawancara dengan, nggak usah disebut, dengan media lah, wawancara khusus. Tapi Dia itu bilang, tugas dia sebagai pelatih untuk bisa membenahi tugasnya STY dong, untuk bilang harus justru itu makanya Isinya. yang saya bilang ini excuses sudah itu datanya salah lagi kan. Dia bilang 35 menit actual playing time yang Liga 1, data LIB ternyata 40. Waktu itu saya kritisi apa betul 35 menit gitu loh. Memang semua campaign dari FIFA Konfederasi dan misalnya adalah semua pertandingan actual playing time-nya itu 60 menit gitu loh. Cuman Premier League aja rataan 10 tahun terakhir cuma 58, belum sampai 60 menit.